melihat beberapa pertanyaan dari para peserta Pak Putra. Di sini yang pertama ada dari Salsabila Putriwardani dari PKN STAN. Nah, ini pertanyaannya kebetulan Mbak Salsabila ini aktif di banyak organisasi, namun tidak pernah menang lomba. Apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan pengalaman tidak pernah menang lomba tersebut, sehingga pihak LPDP ini yakin bahwa saya tepat untuk dipilih? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nggak semua punya pengalaman menang lomba. Yang saya tahu, LPDP itu menonjolkan sisi kepemimpinan. Makanya misalnya PK, program kepemimpinan. LPDP itu ingin mencetak calon-calon pemimpin di bidangnya masing-masing untuk bisa menggerakkan orang yang lebih banyak atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, ya kan? Nah, yang bisa dilakukan kalau kita belum punya pengalaman menang lomba, itu tonjolkan pengalaman kalian sebagai pemimpin di level apapun, seperti itu. Itu yang kalian harus tulis, entah di personal statement ataupun di kontribusi, lebih tepatnya di personal statement ya, sebenarnya di personal statement. Jadi untuk menang lomba pun sebenarnya justru kalah jauh dibandingkan kalau kalian punya pengalaman memimpin yang bagus gitu. Jadi memang itu sih yang diminta dari ini juga sebenarnya bagus nih kalau misalnya kalau aktif di banyak organisasi, ya itu yang lebih bisa di-share. Sedangkan untuk lomba yang dibutuhkan juga lomba yang relevan mungkin sama studinya ya. Jadi itu adalah hal yang nggak semua orang punya sih. Jadi kalau misalnya punya pengalaman lomba tapi nggak nyambung, malah justru dia kadang malah kurang baik gitu buat ditaruh di personal statement. Lebih baik pengalaman organisasinya itu, pengalaman memimpin. Ya. Baik, terima kasih Pak Putra. Jadi itu tadi ya, lebih pada ke konsistensi bagaimana sih cara kita menonjolkan kemampuan diri kita. Karena di dalam esai kontribusi untuk negeri itu sebenarnya dinilai adalah meskipun itu kecil, kalau memang kita memang benar-benar serius berkontribusi bagi negara pasti akan dinilai. Karena di bagian interview nanti akan ditanyakan kembali ya apa yang sudah ditulis, apakah konsisten atau tidak dengan yang ditulis dengan pada saat ditanyakan pada saat interview. Jadi teman-teman kalau misalnya pasti banyak sekali yang tanya gimana sih caranya nulis esai yang baik, tadi juga sudah diintipkan ya, gimana sih esainya Pak Putra, intinya adalah konsisten, jadi benar-benar tuliskan apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang teman-teman miliki, atau mungkin kelebihan-kelebihan apa yang bisa teman-teman tonjolkan bahwa saya ini layak untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, baik pertanyaan selanjutnya. Ini dari ada Krisnawanto dan dari Yuri, dari UNESA dan dari UPN. Nah, Pak Putra, apakah Pak Putra ini memiliki opsi dalam pemilihan kampus saat S2? Dan kalau boleh tahu, kenapa S3-nya tidak ambil beasiswa LPDP juga? Apakah ada alasan tertentu? Oke. Yang pertanyaan atasnya dulu ya, apakah memiliki opsi dalam pemilihan kampus pada saat S2? Iya, saya daftar di 2 tempat, sama-sama Inggris. Jadi saya punya cita-cita pengen ke Inggris, terus saya mulai cari program studi ergonomi mana yang ada di Inggris, ada di 2 tempat. Saya lihat, saya daftar ke 2 tempat tersebut. Jadi ada opsi yang saya punya LOA dua-duanya, unconditional buat 2 kampus tersebut. Tapi untuk LPDP bisanya yang Nottingham, jadi saya berangkat ke Nottingham. Untuk pertanyaan berikutnya, mengapa S3 tidak ambil beasiswa LPDP? Masalah timing. Jadi satu, yang penting buat saya kalau S3 itu saya bisa berangkat, karena saya pengen ke luar negeri ya. Saya bisa berangkat. Kalau ditunda-tunda di pandemi ini, saya takut malah nggak bisa berangkat. Jadi kalau nunggu misalnya LPDP yang buka di bulan depan, terus baru berangkat tahun depan, saya nggak tahu nih kondisinya seperti apa untuk ke sini, misalnya ke Incheon. Berikutnya adalah cocok-cocokan kan, ini kayak cari jodoh nih, supervisor ya. Buat S3 tuh kayak
pengalaman S3 kita sangat ditentukan sama supervisornya seperti apa. Dan saya merasa sangat cocok sama pembimbing saya saat ini, supervisor saya saat ini. Jadi kebetulan ini kampus yang bukan yang rankingnya tidak tinggi, jadi nggak ada juga di daftar LPDP. Nah itu berbagai macam pertimbangan, semua ada plus minusnya, tapi akhirnya saya memutuskan buat ngambil S3 di sini. Gitu. Oh ya, yang untuk tentang finansial juga penting ya buat dipertimbangkan, apalagi buat yang sudah berkeluarga seperti saya kan pasti pengen bawa anak istri saya semua ke sini, jadi harus memastikan cukup gitu dananya, dan itu juga yang bikin saya nggak bisa daftar beasiswa manapun sembarangan, harus dilihat dulu cukup nggak uangnya, kalau nggak cukup berarti nggak bisa, misalnya kayak gitu. Kalau masih nggak fully funded berarti nggak bisa, kayak gitu sih. Next. Baik, terima kasih Pak Putra. Pertanyaan berikutnya ada dari Desira, Jakarta. Terkait beasiswa S3, apakah ada saran atau kisi-kisi untuk topik disertasi yang tepat? Oke. Wah, saya nggak kenal Desira nih. Susah juga jawabnya ya berarti ya. Pertama, yang pasti, kalau misalnya saya nggak tahu Desira ini jurusannya apa, segala macam, intinya adalah kamu sebaiknya cari profesor, atau bukan profesor ya, lebih ke lab mana atau program studi mana yang kamu suka. Karena nanti dari situ bisa nemu link tentang riset grup yang ada di fakultas atau di lingkungan tersebut. Nah, dari riset grup itu kan lebih spesifik lagi. Di dalam satu riset grup aja udah bisa ada cabang-cabangnya. Nah, itu baru ketahuan ada profesor mana di tiap cabang tersebut. Ketika buka link profesornya, terus lihat profesornya tuh interest-nya di apa, itulah baru kalian tentukan topiknya. Gitu. Jadi memang harus memiliki topik yang sama-sama kalian senangi antara calon mahasiswa sama pembimbingnya. Gitu. Caranya gitu. Sesuaikan dengan promotornya tadi ya, Pak ya? Iya, harus disesuaikan. Baik, sudah terjawab pertanyaan dari Desira. Nah, ini ada pertanyaan dari Lisa Putri dari UNESA. Apakah untuk apply scholarship LPDP diperlukan penjamin di negara yang akan dituju? Seperti yang saya ketahui di beberapa beasiswa harus menyertakan orang yang menjamin selama kita bersekolah di universitas dan negara tersebut. Apakah itu juga berlaku? Terima kasih. Oke. Tentu berlaku. Di sini biasanya dimaksud penjamin itu penjamin finansial, dan LPDP akan menjadi penjamin kalian kalau kalian dapat beasiswa LPDP. Kalau seperti saya saat ini dapat beasiswanya dari lab, penjamin saya adalah profesor saya, pembimbing saya. Jadi nomor rekening, terus paspor profesor saya itu yang termasuk yang disubmit sebagai persyaratan. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi memang pasti dibutuhkan penjamin, tapi bergantung jenis beasiswa apa. Tapi kalau beasiswa LPDP berarti penjaminnya LPDP. Kalian akan mendapatkan suatu surat sakti yang menyatakan berapa uang yang dijamin sama LPDP, dan ya kalian harus hitung-hitung juga. Misal kamu mau S3 terus bawa keluarga, kan kadang nggak tertutup semua ya, kadang nggak cukup semua, harus punya modal dulu berapa puluh juta atau berapa ratus juta rupiah. Nah itu harus bisa dihitung sisa dari surat sakti LPDP itu berapa yang belum tertutup, dan kalian harus siapkan rupiahnya. Itu semua tergantung ke negara mana juga ya. Baik, terima kasih Pak Putra. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Dwi Larso. Nah, baik, saya lanjutkan terlebih dahulu sesi tanya jawab dengan Pak Putranya ya.
Kemudian ada pertanyaan dari Nanda. Apa saja sih Kak yang harus kita perjuangkan agar dapat beasiswa LPDP ini? Dan harus mulai dari kapan untuk mempersiapkan semua persyaratannya? Dan yang paling susah persyaratan yang mana? Oke. Paling susah tentu saja dapat, ya nggak tahu ya. Susah juga nih jawab pertanyaan ini. Karena tiap orang beda-beda ya. Ini misalnya ditanyakan kepada saya, paling susah dapat LOA. Karena saya sudah punya nilai IELTS-nya, ya kan. Kalaupun, oh ya saya harus cerita, IELTS itu berlakunya 2 tahun. Tapi kalau misalnya punya pengalaman kuliah di Inggris, jadi nggak perlu tes IELTS lagi kalau mau kalau mau kuliah dalam bahasa Inggris, misalnya kayak gitu kan. Tapi ada juga kampus yang tetap minta, akhirnya tes lagi aja. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris tidak menjadi masalah, ya biasanya yang paling susah itu dapat LOA-nya tentu saja, dapat LOA-nya. Jadi ya mudah-mudahan kamu diperlancar Nanda, terus butuh waktu berapa lama? Butuh 1 tahun biasanya. Terus yang paling bervariasi tentang bahasa Inggris ya, tentang IELTS ini. Ada orang yang butuh cepat, cuman butuh waktu sebentar untuk dapat nilai IELTS yang dibutuhkan, ada yang butuh tes berkali-kali, atau tesnya sekali, tapi belajarnya lama dulu baru tes. Gitu. Jangan lupa, tes IELTS itu lebih dari 2,5 juta rupiah. Cukup mahal ya, jadi kalau misal kita gagal terus kan bokeh gitu ya. Jadi mesti hati-hati tentang itu dan persiapkan dengan baik. Kalau pengalaman saya mengajar IELTS itu minimal kalau privat tuh butuh 16 jam biasanya, 16 jam privat ya. Kalau misalnya satu pertemuan tuh 2 jam berarti 8 pertemuan. Itu pun cuman pertemuan yang ketemu sama gurunya ya, guru privat ya. Belum yang kalian harus belajar secara mandirinya gitu. Biasanya butuh 2 bulan, mungkin 3 bulan, beda-beda ya tiap orang. Tapi itulah kemampuan bahasa Inggris kalian gimana nih? Gitu. Kita harus tahu juga. Ini ditanyain nggak? Jerman universitas apa? Silahkan dicek di daftar ininya ya, di daftar kampusnya. Bergantung ke beasiswa LPDP mana yang kamu mau daftar. Misalnya reguler. Gitu. Baik, sudah terjawab. Kemudian ada pertanyaan dari Indah. Kalau tentang ITP, saya rasa sudah ada di di pedoman. Kalau apakah bisa apply LPDP saat perkuliahan sudah berjalan? Tidak. Terus TOEFL ITP, saya nggak tahu buat dalam negeri, tapi buat luar negeri nggak. Jadi semua ada di pedomannya dan tergantung kamu mau dalam negeri atau luar negeri. Tapi apakah bisa pas berjalan? Nggak bisa, harus sebelum. Harus sebelum, tapi harus sudah punya LOI-nya tadi ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Riki Raden dan Fauziah. Apabila tugas belajar berarti wajib meninggalkan pekerjaan sudah dijalani atau bagaimana? Kemudian bolehkah mengambil pekerjaan atau melakukan part-time di negara yang dituju selama perkuliahan? Oke, pertanyaan bagus. Pertanyaan 1, iya, harus meninggalkan pekerjaan. Jadi kamu harus punya surat izin ya, bukan surat izin, bahkan surat yang menyatakan kalau kamu sudah nggak bekerja lagi di tempat sebelumnya, seperti itu. Jadi memang sekolah ini harus full time, nggak bisa part time. Itu hal yang keputusan besar yang harus diambil, timingnya juga harus tepat ya. Hanya kamu yang bisa mempertimbangkan itu. Jadi itulah termasuk yang sulit dari mencari beasiswa, itu harus all out ya. Jadi harus tahu gitu mau ninggalin pekerjaan atau enggak gitu. Tapi artinya gini, bisa mulai meninggalkan pekerjaan setelah udah tahu bakal dapat wawancara, misalnya kayak gitu.
nggak harus selesainya itu sebelum daftar ya. Saya nggak tahu itu, silakan dilihat lagi ya. Yang pasti pada saatnya nanti harus meninggalkan pekerjaan. Lalu boleh nggak lakukan pekerjaan part-time? Boleh, maksimal 20 jam. Itu lebih ke persyaratannya tuh dari imigrasi ya, dari imigrasi negara tujuan, jadi itu bergantung negaranya. Nah, itu satu. Kalau kalau bolehnya boleh maksimal 20 jam. Gitu. Oh ya, kalau di Korea nggak boleh ngambil part-time yang kena tax gitu. Jadi harus part-time yang benar-benar nggak masuk ke tax, nggak harus bayar tax. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Irena dari UNESA, untuk beasiswa master apakah boleh LOE conditional dari universitas yang dituju, unconditional in process, dan beasiswa LPDP untuk S3 diberikan 3 atau 4 tahun? Kelihatannya yang saya pahami ya saat ini di LPDP 2021 ini nggak bisa walaupun in process. Jadi tetap aja harus unconditional. Tertulisnya sih seperti itu. Jadi harus LOE yang unconditional. Mau coba daftar aja, saya nggak tahu ya. Saya nggak mau menyarankan apa-apa. Tapi kalau 2021 ini sebenarnya tertulisnya harus unconditional saat kita submit untuk proses administrasi. LPDP S3 3 atau 4 tahun? Wah, saya lupa ya. Karena saya tahunya 4 tahun, apakah ada berubah saya nggak tahu. Baik, terima kasih Pak Putra sudah menjawab berbagai dari semua pertanyaan dari para peserta kita siang hari ini. Mungkin tidak bisa semuanya ya kita jawab pada sesi webinar kita siang hari ini, nanti bisa dilanjutkan, mungkin bisa mengkontak Pak Putra, tadi sudah diberikan IG dan juga emailnya, siapa tahu nanti bisa di follow Instagramnya dan juga kirim email mungkin kalau mau konsultasi terkait esai dan sebagainya. Nah, maka terima kasih Pak Putra sudah menyampaikan, sudah mau sharing pengalamannya dalam Terima kasih menjalani kembali. studi bersama beasiswa LPDP.